niat kita sudah benar di awal, tapi di pertengahan itu bisa Nah, berubah. ini yang repotnya nih, Nah, pada saat di pertengahan ini nih, pertengahan menjaga. atau sampai akhir misalkan, Iya. itu kan kadang-kadang ada perubahan di dalam hati kita itu sendiri. Di awal tidak tampak ada apresiasi apa kan gitu, tapi di pertengahan oh, saya bakal dapat ini atau bakal apa nih, berubah dari niatnya. Nah, makanya dalam urusan niat ini betul-betul harus dijaga dari awal, pertengahan sampai akhir itu betul-betul dijaga ya, khalisan liwajhihi wa mahabbatan lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum TV. Selegar, selegur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi bersama kami di Saung Langit. Alhamdulillah kita bisa memulai lagi konten ini, dan berkat doa dari sahabat Saung Langit semua, alhamdulillah saya pribadi, kru, dan tentunya Kang Bana selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap berupaya berkreasi di dalam konten kita kali ini. Dan insya Allah di malam kali ini kita akan membahas tentang apa itu niat dan kaitannya dengan ikhlas itu seperti apa. Selamat malam Kang Bana. Sehat selalu Kang ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. Iya. Jadi ini sahabat Saung Langit sudah kangen Kang dengan Saung Langit ini, dengan Kang Bana tentunya. Dan insya Allah mudah-mudahan di malam ini kita bisa memberikan sebuah pencerahan yang bisa membangkitkan giroh tentunya dalam kita beramal, dan bagaimana amal kita itu bisa mendapatkan ruh dari amal itu sendiri. Jadi apa Kang kaitannya tentang niat ya, dan ikhlas itu sendiri? tentang niat dulu ya, kita bahas tentang niat dulu, bahwa niat ini kan sebagai fondasi dari semua kegiatan kita. Aktivitas apapun itu bentuknya, maka fondasinya harus dengan niat. Maka niat ini harus dihadirkan di dalam hati kita, sehingga sah atau tidak sahnya itu ya di niatnya itu sendiri. Makanya Imam Syafi'i itu memasukkan niat itu ke dalam semua rukun sholat ya, niat dulu, wudu niat dulu, haji, umroh, apapun itulah, itu harus niat dulu. Yang pertama menjadi rukun dalam melaksanakan ibadah. Nah, kenapa seperti ini? Karena memang orang itu tergantung niatnya. Apa yang dia niatkan itu ya menjadi tujuannya. Innamal a'malu binniyat. Nah, karena Nabi kan menyampaikan seperti itu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankisuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Muttafaqun alaih. Jadi memang niat itu ya, amal itu tergantung daripada niatnya. Bagi seseorang itu ya apa yang dia niatkan. Maka barang siapa ya hijrahnya karena Allah dan karena Rasulullah, ya hijrahnya karena Allah dan Rasulullah. Tapi jika hijrahnya itu karena dunia yang ingin dia dapatkan atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itu ya apa yang dia inginkan itu, atau dia niat. Jadi hadis itu sebetulnya ya dalam kondisi di mana hijrah ya
Sahabat-sahabat itu agar punya niat yang lurus ya, maka diluruskan oleh Rasulullah apa yang harus diniatkan. Karena hijrah kaum Muhajirin dengan kaum Ansor itu luar biasa. Dulu kaum Ansor itu ya, yang namanya menolong orang-orang Muhajirin, kaum Muhajirin itu luar biasa. Harta bendanya yang diberikan, makanan diberikan, bahkan tempat tinggal juga diberikan, sampai perempuan ya kalau butuh nikah itu disiapkan Disiapkan di situ ya. sama orang-orang Ansor itu. Makanya kata Nabi menyampaikan apa nih hijrahnya. Kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulullah, ya hijrahnya karena Allah dan Rasulullah. Artinya tidak terpikirkan sedikit pun apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan. Jadi ketika melakukan amalannya, ya sudah Allah dan Rasulullah, kan begitu. Dan ini bisa diterapkan dalam setiap kondisi kita melakukan aktivitas apa. Artinya aktivitas apapun karena semuanya kan ibadah ya. Maka yang harus dimunculkan di dalam diri kita ya karena Allah, karena Rasulullah SAW. Nah ini niat itu sendiri. Jadi ya memang harus diluruskan, Bang Bijay. Artinya ya kadang kita melakukan sesuatu itu ada sebuah pengharapan yang terbesit di dalam hati itu ya. Entah itu balasan, entah itu apresiasi, entah itu omongan baik kan gitu. Jadi Macam-macam lah. ada pamrih-pamrih yang tersembunyi dari keniatan itu biasanya. Nah itu tadi ya pamrih-pamrih selain dari Allah dan Rasulullah SAW yang harus betul-betul dihilangkan. Sebab begini, bisa saja terjadi seperti ini. Niat kita sudah benar di awal, tapi di pertengahan itu bisa Nah, berubah. ini yang repotnya nih Nah, pada saat di pertengahan ini nih Pertengahan menjaga. atau sampai akhir misalkan. Iya. Itu kan kadang-kadang ada perubahan di dalam hati kita itu sendiri. Di awal tidak tampak ada apresiasi apa kan gitu, tapi di pertengahan oh, saya bakal dapat ini atau bakal apa nih, berubah dari niatnya. Nah makanya dalam urusan niat ini betul-betul harus dijaga dari awal, pertengahan sampai akhir itu betul-betul dijaga ya khalisan liwajhihi wa muhammadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu Bang Bijay. Jadi di konteks ini berarti yang harus betul-betul diluruskan konteks lillahi ta'alanya pada saat ingin melakukan sesuatu ya. Ya, Jadi diniatkan semuanya karena Allah. Tentunya seperti itu ya Kang ya. maka ya karena Allah dan karena Rasulullah SAW kita harus memahami makna sebuah ketulusan. Ikhlas itu apa sih? Sehingga kita paham nih ikhlas itu seperti apa. Jangan-jangan kita ngomong ikhlas itu mudah, tapi di mulut, di hatinya belum tentu ikhlas. Sebab yang namanya ikhlas itu nggak bisa dengan ucapan. Karena yang namanya ikhlas itu ya pekerjaan hati, bukan pekerjaan yang lain, tapi pekerjaan hati. Nah, orang bisa mengatakan misalkan saya ikhlas nih melakukan ini, saya ikhlas nih melakukan itu, saya ikhlas nih belum tentu. Gitu. Kenapa? Karena ikhlas nggak ada yang tahu, dia sendiri nggak tahu, apalagi orang lain. Yang melakukannya sendiri nggak tahu, apalagi orang lain. Karena semacam itu kita yang paling dilarang itu yang menilai orang. Orangnya kurang ikhlas nih, atau tidak ikhlas belas. Wah ini ada unsur apa nih? Ini nggak Ada boleh. himah-himah yang tersembunyi lah. Itu nggak boleh sama sekali. Nah, kalau saya menyikapi ikhlas itu berproses. Ya, ya Bisa tidak memang, disebut seperti itu. ya memang kalau dalam nilai kita dalam menanggapi ikhlas itu ya harus dengan cara berproses. Artinya pertama mempelajari bagaimana ikhlas itu sendiri. Yang kedua, ketika sudah memahami apa itu ikhlas sendiri, baru kemudian kita ini mengukur diri kita. Kita ini sejauh mana sih yang namanya ikhlas itu sudah ada atau belum nih di dalam diri kita. Jangan-jangan yang kita lakukan selama ini bentuk rutinitas apapun itu baik ibadah secara makhluk maupun ghair makhluk, jangan-jangan belum ada ikhlasnya belas. Nah, ini yang sangat tidak diharapkan oleh kita. Dan memang dalam urusan ikhlas ini sepertinya memang menjadi sebuah syarat ya
dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalkan di dalam surat Al-Baqarah itu Allah kan mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Dan tidaklah mereka itu telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kecuali untuk ibadah kepada Allah mukhlishina lahu-d-din dan ikhlas dalam menjalani ketaatan kepada Allah. Tadi memang ya satu perintahnya adalah ibadah. Berarti dalam segala hal itu ibadah. Yang kedua adalah harus ikhlas dalam menjalani ketaatan tersebut. Sehingga betul-betul munafa itu ya hanif, lurus sampai dalam tahapan dia bisa istiqomah dengan ibadah dan juga keikhlasannya itu istiqomah. Bila mendirikan sholat, memberikan zakat, dari dinul qayyim, itulah yang dimaksud dengan dinul qayyimah. Jadi agama atau ketaatan yang bisa berdiri seperti itu. Ini apa ya, terkadang kita sendiri sering dengan mudah mengucapkan kata ikhlas, tapi sesungguhnya ikhlas ini tidaklah mudah dijalankan. Terkadang, dan kita seringkali mengucapkan bahwa saya ikhlas membantumu. Nah, Tapi pada saat di pertengahan, orang yang kita bantu itu misalkan melakukan sesuatu yang tidak kita sukai. Nah, biasanya sifat yang kurang baik itu muncul, lalu menggerutu gitu. Iya, dulu ente saya bantu, sekarang kok begini. Nah, padahal pada saat kita membantu seseorang, kita sudah mengucapkan saya ikhlas membantu ente nih. mungkin Iya, lillahi ta'ala nih, karena Allah. Tapi ternyata di tengah perjalanan terjadi pengungkitan dengan bantuan apa yang pernah diberikan. Itu konteksnya adalah hablum minan nas, biasanya kan seperti itu seringkali terjadi itu. Nah, pada saat kita melakukan ibadah maghrib pun terkadang kita juga sering menggerutu, wah ya Allah, saya ini sudah melakukan segala apa yang kau perintahkan gitu, mana? tapi kok belum ada hasilnya nih ya Allah gitu. Nah, ini kan akhirnya ujungnya di samping nilai keikhlasannya itu tidak ada, dan di ujung pengharapannya itu dia menyalahkan Allah akhirnya tanpa kita sadari. Itu sering kali terjadi seperti itu, Bang Bonaya. Ya. Ya, jadi harus kita pahami dulu, makanya kan ada sebuah tujuan, ada bonus dari Allah sebetulnya. Kanjeng Nabi itu Basyiru wa Nadhiru, seringkali memberikan berita kegembiraan dan seringkali memberikan peringatan-peringatan. Ya, contoh misalkan orang yang sholatnya jamaah misalkan, di antaranya mendapatkan la yusibu fakhrun fid dunya, dia tidak akan menemukan kefakiran di dunia ya. Nah, lalu kemudian yang terjadi misalkan, saya jamaah supaya apa? La yusibu fakhrun fid dunya, agar tidak menemukan kefakiran di dunia. Coba kita lihat ketika ada ucapan Nabi yang mengatakan bahwa la yusibu fakhrun fid dunya, itu kan sebetulnya bonus yang harus kita pandang, bukan tujuan. Ya, jadi kalau bonus itu ya pasti akan didapat, sesungguhnya akan didapat. Tapi tujuannya apa sih? Gitu. Ya, tujuannya tadi Allah dan Rasulullah. Ya karena Allah dan karena Rasulullah saja. Lalu kemudian bonus itu bagaimana? Kenapa kemudian Kanjeng Nabi seringkali memberikan iming-iming bonus semacam itu? Ya karena manusia itu punya nafsu. Iya. Jadi kalau misalkan manusia tidak punya nafsu, karena manusia punya nafsu, maka harus diiming-imingi dulu. Agar apa? Agar melakukan sesuatu. Nah, kalau tidak ada yang iming, ini masih enggak melakukan itu. Akhirnya pertanyaannya seperti itu kan, begitu. Nah, ini menjadi sebuah sesuatu yang harus diluruskan. Mana sebetulnya itu iming-iming yang tidak harus menjadi sebuah tujuan, dan mana seharusnya tujuannya gitu kan.
Makanya ketika melakukan amalan-amalan sunnah, misalkan dari Rasulullah, ya kita lakukan ya karena Rasul menyuruh. Adapun iming-iming tadi ya tidak usah diharapkan. Betul. Artinya ya bonus itu akan terjadi. Dan kalau misalkan tidak terjadi bagaimana? Nah itu tadi yang terjadi. Karena yang dikejar adalah iming-iming, itu bisa saja kemudian Allah tidak memberikan itu. Betul. Nah, ketika tidak memberikan akhirnya menyalahkan. Ini gimana nih Oke, janjinya sekarang, gitu. sekarang begini nih, gimana caranya supaya nilai ikhlas itu tetap terjaga dan kita tidak terjebak dengan iming-iming apa yang dijanjikan gitu, sehingga konteks ikhlasnya itu tetap terjaga dan mendapatkan konteks lillahi ta'ala itu sendiri kan. Iya, makanya begini. Kalau menurut Imam Abdullah bin Daifillah al-Rahimi, beliau pernah mengatakan bahwa hakikatul ikhlas itu adalah sidqun niyah wal qawli wal amali fi huquqillahi ta'ala, ya, kemudian fi huquqil makhlukin fima yata'allaqu bi huquqillahi ta'ala wa fima yata'allaqu bi huquqil makhlukin. Artinya apa? Bahwa yang namanya hakikat ikhlas itu adalah harus benar niatnya. Yang kedua harus benar ucapannya. Yang ketiga harus benar tindakannya atau perbuatannya. Ini dalam urusan apa? Dalam urusan yang keterkaitannya dengan hak-hak kepada Allah dan yang keterkaitannya dengan hak-hak sesama manusia. Jadi sebelah tiga, apa yang harus kita jaga kan begitu? Niatnya benar, ya kan? Hanya lillahi ta'ala wa li rasulih, dua, karena Allah dan karena Rasulullah saja. Yang kedua, sidqul qaul, ucapannya benar. Orang yang punya keikhlasan, pakai kata keikhlasan itu sendiri, ucapannya benar terus gitu. Gak mau, ucapannya gak mau, yang gak benar tuh gak mau. Kenapa? Karena tadi kebersihan atau kebenaran di dalam hatinya tadi. Kemudian yang ketiga wasidkul amal, amalnya benar gitu kan. Jadi itu yang harus dijaga. Jadi kalau misalkan dalam kondisi tertentu kemudian hati kita mulai bergeser dari niat, jadi istighfarilah dan gitu. Begitu juga dengan ucapan. Kita seringkali ucapannya yang kita maksudkan di dalam hati ini benar, tapi ternyata kenyataannya kita belum bisa menjaga ucapan kita. Ya tinggal istighfari saja. Begitu pula dengan amalan-amalan kita. Bisa saja di tengah perjalanan itu amalan kita belum benar. Ya makanya istighfari saja. Nah inilah butuh proses itu sendiri, Pak Bujay. Jadi ya dengan urusannya niat, dengan urusannya ucapan, dengan urusannya perbuatan itu sendiri, betul-betul semuanya harus dijaga agar dijaga kebenaran. Jadi lurus terus. Makanya seringkali kan ibadah makto ataupun ibadah ghairu makto selama ini kan kita seringkali bertujuan bahwa apa yang dijanjikan Allah dan Rasulullah, bahwa apabila kita berbuat baik maka surgalah tempatnya. Tapi apabila kita berbuat kemaksiatan dan banyak melakukan kemudorotan dalam laku lampah hidupnya, maka nerakalah tempatnya. Tapi sementara ada syair dari Robi atau Ladawiyah kalau tidak salah yang, ya Allah, apa kalau andai surga dan neraka itu tidak ada, apakah manusia itu masih akan tetap menyembah? Nah, apa yang tersirat dari syair tersebut? Jadi itu tadi kritik sebetulnya untuk kita ada. Jadi kebanyakan manusia itu yang dikejar adalah anugerah. Anugerah itu apa? Ya pemberian dari Allah. Kebanyakan yang dia kejar itu adalah pemberian. Pemberian itu apa sih? Ya pahala, ya ganjaran, kemudian balasan di dunia, balasan di akhirat, termasuk surga. Itu kan pemberian juga, anugerah dari Allah. Nah, orang-orang kebanyakan menginginkan surganya, bukan yang memiliki surganya. Gitu. Nah, kaum sufi itu sangat menghindari sekali amalan-amalan karena anugerah.
gitu. Karena memang seharusnya yang namanya amalan itu karena Allah, karena Rasul, termasuk surga itu ya anugerah. Artinya sampai-sampai ya kalau misalkan masuk surga ya silakan, tidak masuk surga di neraka pun nggak apa-apa, yang penting kau itu ya Allah kan begitu. Artinya itu menunjukkan bahwa kita beribadah itu bukan karena itu, ya karena Allah saja gitu, bukan karena yang lainnya. Seperti itu sih sebetulnya. Jadi ada bahasa yang kalau seringkali disebutkan oleh kaum sufi bahwa manusia itu makhluk, Nah, surga dan neraka itu pun makhluk karena ciptaannya Allah. Jadi kalau kita beribadah tujuannya hanya untuk makhluknya Allah, dan karena konteksnya makhluk ini surga dan neraka ini makhluk. Lalu untuk Allahnya yang mana gitu lah, itu kan sering kali itu Ya, kan, itu seperti itu kritikannya kritikannya seperti itu. makanya ya memang tidak bisa dipaksakan juga yang namanya ikhlas sampai seperti itu. Tapi, Jack, ini kan tergantung daripada keilmuan yang dimiliki oleh seseorang. Kenapa orang ibadah kemudian melakukan karena takut neraka? Ya sah-sah saja, Iya. itu tidak disalahkan. Karena seringkali Allah juga di dalam Al-Quran itu menjelaskan wattaqunnar gitu, takutlah kamu kepada neraka. Memang harus takut, kalau tidak takut ya hati-hati nanti. Apa sih neraka sama-sama makhluk misalkan, itu parah juga gitu. Ya, Karena memang ini harus seimbang, Iya. harus seimbang. Nah, kenapa saya bilang seperti ini? Di dalam sebuah hadis qudsi, Kanjeng Nabi itu pernah bertanya kepada malaikat Jibril. Jadi Kanjeng Nabi bertanya kepada malaikat Jibril tentang ikhlas itu apa sih kan gitu. Akhirnya malaikat Jibril itu bertanya kepada Allah, ya Allah, ikhlas itu apa? Lalu kemudian Allah menjawab, al-ikhlasu sirrun min sirri. Ikhlas itu adalah rahasia daripada rahasiaku. Ternyata yang tahu ikhlas itu cuma Allah. Nggak ada yang tahu sama sekali. Kenapa? Karena rahasia Allah. Ya kalau ada yang tahu, ya namanya bukan rahasia. Kan gitu. Jadi memang rahasianya Allah. Lalu lanjutannya bagaimana? Audatuhu qalban ahbabtu min ibadi. Yang aku titipkan, kata Allah, ikhlas itu yang aku titipkan kepada orang yang hatinya sudah mencintaiku dari hamba. Berarti apa di sana? Orang yang dianugerahi ikhlas, atau bisa dikatakan orang yang sudah bisa ikhlas, itu adalah orang-orang yang sudah benar-benar mencintai Allah dari hamba. Nah, parameternya ternyata cinta dulu di sini. Gitu. Apa di sini? Robi'ah al-Adawiyah sampai mengatakan seperti itu, gitu. Kemudian Zunnun al-Misri, kemudian ya ulama-ulama sufi lah banyak mengatakan seperti itu, karena parameternya adalah yang namanya ikhlas itu Allah anugerahkan kepada orang-orang yang sudah mencintai Allah. Nah sekarang orang yang mencintai Allah siapa? Kan begitu yang jadi pertanyaan besar. Lalu bisakah orang yang belum bisa mencintai Allah itu dikatakan orang ini bisa ikhlas? Susah. Ya, karena parameternya ya tadi sirrun min sirri audatuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Rahasia daripada rahasiaku yang aku tempatkan di dalam hati orang-orang yang telah mencintaiku dari hamba. Berarti ya kita sesungguhnya kalau pengen ikhlas belajar mencintai dulu lah. Nah kalau pengen belajar mencintai nggak mungkin orang cinta sebelum kenal. Jadi kenalilah Allah, kemudian setelah kenal mendekatlah kepada Allah, setelah dekat baru bisa mencintai, setelah bisa mencintai baru bisa namanya ikhlas. Kalau ikhlas Jadi tahapannya seperti itu dulu, Tahapannya seperti itu mengenali dulu. dulu ya. mengenali dulu, karena kalau misalkan belum mengenali belum bisa mencintai, kalau belum bisa mencintai nggak mungkin dianugerahi perasaan ikhlas itu sendiri. Nah ini kan menjadi catatan besar kita nih. Berarti yang harus dikejar kalau kita misalkan pengen menjadi orang yang ikhlas, ya cinta dulu kepada Allah dan kepada Rasulullah. Ya seperti apa, zaman kita muda dulu lah. Tapi mohon maaf, bukan mentasabuhkan Allah dengan makhluk ya. Maksudnya supaya lebih mudah ditangkapnya mungkin. Seperti halnya pada saat kita muda dulu, kita mencintai perempuan, apapun akan kita lakukan
dalam kondisi apapun dan situasi seperti apapun, kita akan berusaha membuat senang orang yang kita cintai. Kita akan berusaha memberikan apa yang diinginkan oleh orang yang kita cintai. Nah, kalau diambil dari sisi itu, harusnya cinta itu pada saat kita naikkan levelnya untuk Allah, maka seperti itulah mungkin gambarannya seperti itu, Kang. Iya, jadi sudah betul-betul bersih dari keinginan-keinginan yang lain, dari tujuan-tujuan yang lain, termasuk juga dalam urusan balasan Allah di dunia. Bahkan balasan Allah di akhirat itu tidak terpikirkan sama sekali. Jadi sampai-sampai bukan nggak butuh, ya nggak terpikirkan lah. Yang penting saya melakukan ini ya karena Allah, karena Rasulullah, udah cukup. Dia tidak berpikir tentang malaikat misalkan. Makanya malaikat ini mencatat atau tidak ya, itu nggak berpikir sama sekali. Contoh misalkan menurut Abu Ayyub As-Susi misalkan, ketika berbicara tentang ikhlas, orang yang ikhlas itu seperti apa sih kan? Menurut beliau, al-khalisu minal a'mali ma lam ya'lam bihi malakun fayatubah. Yang pertama dia sampaikan, orang yang ikhlas itu dalam melakukan amalnya apa? Dia tidak pengen tahu apakah malaikat itu mencatat atau tidak. Dan nggak ada urusan ya, malaikat catat nggak nih ya gitu. Nah, saya misalkan lagi thalabul ilmi sekarang, orangnya thalabul ilmi 1 jam misalkan ya, itu diantara faedahnya adalah yang murni dosa-dosanya. Itu hanya terpikirkan sama sekali, malaikat pengen seperti apa mencatatnya, dan nggak ada urusan sama sekali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam urusan ikhlas ini juga, wala aduun fayafsudahu. Itu tidak mau tahu juga musuh kita ini merusak atau tidak. Setan itu. Ini ibadah saya rusak nggak nih gara-gara setan ini? Nggak ada kepikiran sama sekali. Aduh, saya belum bisa nih. Oh, saya belum, nggak ada urusan sama sekali itu. Pengen dibisiki, pengen diganggu, pengen apa, nggak ada. Tidak tergoyah sama sekali. Nah, ini Imam Abu Ayyub As-Susi. Jadi yang pertama tadi adalah dia tidak peduli dalam urusan malaikat ini mencatat atau tidak. Yang kedua, musuhnya ini pengen merusak atau tidak. Yang ketiga, wala nafsu fata'jubabih. Dalam urusan nafsu ini, yaitu tidak ada ujub sama sekali. Takjub kepada diri sendiri itu nggak ada. Jadi bisa dikategorikan begini, orang yang masih takjub terhadap dirinya sendiri ketika melakukan sesuatu, yaitu berarti indikasi dia belum ikhlas dalam beramal. Contoh misalnya, saya membantu seseorang lah, saya ngasih uang 50.000, ini harus saya lupa, gitu. Harus saya lupa. Bukan kemudian alhamdulillah ya saya bisa membantu orang, kalau cuma 50.000 itu diingat-ingat terus sampai bertahun-tahun lamanya itu masih ingat terus. Nah, ini indikasi bahwa dia belum ikhlas tersebut. Jadi ya betul-betul tulus itu sampai seperti itu menurut Imam Ayyub As-Susi. Jadi mudah diucapkan tapi sulit untuk dipraktekkan ya, yang namanya ikhlas itu sendiri. Ya, gitu. Kalau untuk niat mungkin semua orang mempunyai keniatan yang baik dalam hidupnya gitu. Hatta orang tersebut adalah ahli maksiat, tapi saya sangat meyakini bahwa tetap ada hal yang baik pada saat dia melakukan sesuatu. Nah, yang sulit ini kan menjaga keikhlasan itu. Nah, kira-kira orang-orang awam yang kayak model saya gitu tuh bisa tidak untuk mendapatkan makom ikhlas itu? Ya itu tadi, prosesnya kan panjang sesungguhnya ya. Kalau di awal tadi saya sampaikan bahwa yang namanya ikhlas itu rahasia Allah, dan Allah titipkan kepada hambanya yang sudah mencintai. Berarti kan prosesnya kan harus dari sana dulu. Dari bagaimana kemudian mengenal Allah, bagaimana kemudian dekat kepada Allah, bagaimana mencintai Allah, lalu kemudian bisa tumbuhlah rasa ikhlas itu sendiri. Nah, ini kan problemnya. Iya. Maka ya bagaimana caranya supaya mengenal Allah? Ya otomatis thalabul ilmi ini. Betul. Jadi sejauh mana dia memahami tentang Allah,
ya bagaimana dia kemudian bersemangat dalam urusan thalabul ilmi, membedah Al-Quran, membedah Al-Hadis. Saya meyakini bahwa orang yang paling paham betul terhadap Al-Quran dan Al-Hadis, dan mereka inilah yang paling mampu untuk mengenal Allah dan paling mampu punya kompeten dalam urusan bisa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain itu ya susah. Makanya Al-Quran kan dalam urusan takut saja kepada Allah. Siapa mereka? Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Jadi hanya ulama saja yang bisa takut kepada Allah itu. Yang bukan ulama gimana? Nggak bisa takut. Coba aja dilihat. Itu bisa dibuktikan. Jadi kalau misalkan kadernya belum ulama, nggak ada takutnya. Jadi melakukan apa, ngomong apa, kemudian melakukan apapun ya tidak ada. Karena tidak ada takut. Kenapa tidak ada takut? Karena tidak kenal. Kalau kenal sih pasti ada muncul ketakutan. Dan dia akan berhati-hati dalam melakukan mengucapkan apapun itu. Seperti itu, Pak. Jadi apa nih yang bisa diberikan, apa yang bisa menjadi panduan untuk sahabat Saung Langit untuk mencapai niat yang di ujungnya berjalan dengan keikhlasan. Ya, jadi kita kan dalam proses belajar ya, semua juga dalam proses belajar. Karena ya bisa saja sampai dengan akhir hayat kita itu ya kita masih mencari ikhlas itu sendiri. Dan kita ya sudah serahkan saja kepada Allah. Kita ikhlas atau tidak ikhlas itu sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang ya paling berhak untuk menilai. Karena memang sirrun min sirri Allah. Nah, yang harus kita pahami itu yang harus kita bisa pelajari ya indikasi-indikasi tentang ikhlas itu sendiri. Tadi ada beberapa yang sudah disampaikan tentang gambaran-gambaran ikhlas menurut para ulama-ulama sufi kan ya. Kenapa ulama sufi ini kemudian menggambarkan fenomena ikhlas dengan berbagai macam dan itu berbeda-beda loh. Tadi misalkan sintoniyah gitu kan, wal qaul wal amal, benar dalam niat, benar dalam perkataan, dan benar dalam perbuatan. Itu kan gambaran. Kenapa sampai muncul seperti itu? Ya karena memang rahasia. Maka dikasih bocoran-bocoran lah agar bisa mencapai keikhlasan yang sendiri. Kemudian Imam Abu Ayyub As-Susi sendiri tadi itu kan menggambarkan orang yang ikhlas itu seperti apa sih? Nah kita hanya bisa mempelajari itu. Oh ternyata tidak pengen tahu lah malaikat pengen mencatat atau tidak. Kemudian musuh kita setan itu pengen merusak atau tidak. Dan yang ketiga dalam urusan nafsu berarti harus kita jaga nih. Kita jangan sampai kemudian takjub berhadap apa yang sudah kita lakukan itu. Nah ini adalah indikasi tentang ikhlas itu sendiri. Sebetulnya banyak ya ulama-ulama sufi itu mendefinisikan tentang makna daripada ikhlas. Di antaranya misalkan ada lagi Al-Imam Sunnun Al-Misri. Al-Imam Sunnun Al-Misri ini berbicara tentang apa sih ikhlas itu sendiri, hakikat daripada ikhlas itu sendiri. Ternyata Imam Sunnun Al-Misri ini menggambarkan tentang ikhlas itu yang pertama istiwa'ul madahi wa zammi minal ammah. Jadi kita harus merasa sama nih antara pujian dan hinaan. Kita kan beramal, kita melakukan amal. Nah ketika melakukan amal itu nggak peduli apakah ada pujian atau kehinaan. Jadi bisa digambarkan begini, ketika ada yang memuji dia biasa saja ekspresinya, mukanya nggak ada GR-GR-nya sama sekali, nggak ada gede rasa sama sekali, nggak ada. Bahkan ketika misalkan ada yang menghina, dia biasa saja, nggak merasa bagaimana, nggak merasa dihina, nggak merasa dikecilkan, nggak ada sama sekali. Rasanya tuh sama. Gitu. Jadi sudah tidak butuh penilaian makhluk nggak ada penilaian dalam melakukannya ya. Jadi rasanya betul-betul sama. Bisa dikatakan ya sudah tidak ada efek sama sekali lah.
efek dari pujian nggak ada, efek dari hinaan itu nggak ada. Yang pertama, ini dari yang pertama aja susah ternyata kan, Iya. susah sama saya. Lalu kemudian yang kedua, wanisyanun ru'yatul amali bil amal. Jadi melupakan amalan-amalan yang sudah dilakukan. Jadi contoh misalkan kita sudah melakukan amalan, itu betul-betul lupa apa yang kita lakukan. Bukan diingat-ingat terus gitu. Kalau masih diingat-ingat, "Ah, saya sudah ini nih, sudah ini nih, sudah ini nih. Oh, berarti saya bagus nih. Oh, berarti saya masih dikategorikan sebagai orang yang baik yang belum ikhlas." Iya. Gitu. Jadi menilai dirinya sendiri Menilai diri dengan amal sendiri yang sudah dengan amal dilakukan. yang sudah dilakukan. Astagfirullah. Jadi itu betul-betul harus dilupakan. Apapun itu bentuknya ya, yang kaitannya dengan hak kepada Allah atau yang hak kepada sesama manusia. Nah itu betul-betul harus dilupakan semua. Ini yang susah. Karena memang susah ya harus tahapan belajar. Yang ketiga, menurut Imam Sundun Al-Misri, sampai kepada dalam kondisi wanisyanun bil amali fil akhir. Dia melupakan balasan-balasan ganjaran-ganjaran di akhirat. Wah, akhirat sebelum mikirin, artinya tidak memikirkan sama sekali. Allah akan memberikan ini, Allah akan memberikan itu tidak diingat-ingat, lupa saja sudah. Lalu kemudian ketika melakukan itu ya sudah betul-betul tulus karena Allah, karena memang kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dia melakukan saja tanpa memikirkan tentang pahala atau balasan di akhirat itu seperti apa. Nah ini kan indikasi orang bisa ikhlas itu seperti itu. Maka ya selalu belajar. Kita ini kan tidak pernah berhenti beramal, selalu beramal. Beramal itu dalam arti melakukan sesuatu, dan melakukan sesuatu itu semuanya adalah ibadah. Nah dalam kondisi yang semacam itu tidak terpikirkan sama sekali atau melupakan semua pahala-pahala yang ada di akhirat. Nah, itu ada kalau nggak salah ada hadis juga ya yang bahwa Rasulullah pernah ngendikan kepada para sahabatnya. Nah ini agak sedikit sepertinya bertolak belakang dengan amalan itu sendiri. Bahwa di situ Rasulullah, saya tidak begitu hafal hadisnya, mungkin Kambana nanti bisa menjelaskan lebih detail. Bahwa di situ Rasulullah menjelaskan bahwa amalan kita di dunia itu tidak menjamin kita untuk ke surga. Nah itu hadisnya gimana tuh, Kang? Ya, jadi itu kan gambaran sebetulnya seseorang ketika melakukan sesuatu itu jangan pernah mengandalkan amal. Amalan itu nggak bisa diandalkan sesungguhnya. Sampai termasuk Kanjeng Nabi sendiri ketika masuk surga itu bukan karena Bukan karena amal. bukan karena amalnya. Berarti kita memang tidak layak sama sekali untuk mengandalkan amal. Lalu kemudian kalau misalkan masuk surga itu seperti apa? Ya, karena rahmat Allah saja. Murni Kalau prerogatifnya Allah. ya, hatta ada Nabi selalu menyampaikan begitu. Walaupun engkau wahai Rasul gitu. Iya, walaupun aku itu masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amalan. Siapa sih yang bisa menandingi amalan Rasul? Nggak ada sama sekali kan gitu. Ada Nabi yang begitu luar biasa saja itu tidak bisa mengandalkan amalnya, ya apalagi dengan kita yang sangat sedikit sekali melakukan amalan-amalan itu sendiri. Jadi ya betul-betul harus dijaga nih ketika kita melakukan apapun itu bentuknya, ya harus dijaga bahwa amalan itu ya memang tidak layak, tidak patut untuk kemudian dipersembahkan kepada Allah ditukar dengan surga, itu nggak layak sama sekali. Jadi ya makanya ya betul-betul harus tulus gitu. Makanya ada gambaran begini, bisa saja nanti di akhirat itu ada orang-orang tertentu yang merasa bahwa amalan itu banyak sehingga dia merasa berhak masuk surga. Sebuah Jaminan merasanya kan begitu. Jadi setelah diadili di hadapan Allah, kata Allah, ini si hamba ini masuk neraka kan? Kata dia, kenapa saya masuk neraka kan gitu? Saya kan
taat kepadamu, saya meninggalkan larangan-laranganmu. Dia mengatakan begitu. Kata malaikat juga, iya ya Allah, ini catatannya gak ada yang merahnya ini, rapotnya bagus semua gitu. Kenapa engkau masukkan ke dalam neraka? Kata malaikat bertanya. Kata Allah, lalu kemudian, kalau kau mengandalkan amal, saya ingin bertanya kepada amalmu itu siapa yang memproduksi? Siapa yang menciptakan amal itu? Kata Allah. Bukankah fisikmu itu dariku? Bukankah ketika engkau melakukan sesuatu itu adalah dari hidayahku, dari taufikku sehingga engkau melakukan sesuatu? Bayangkan kalau misalkan tidak ada taufik, tidak ada hidayah, bisa nggak orang melakukan amalan-amalan itu? Ya nggak ada sama sekali. Orang yang menggerakkan hatimu adalah aku kok. Yang melakukan akhirnya engkau mampu, punya upaya, punya daya, akhirnya bisa beramal, itu kok dariku. Lalu kamu kemudian mengklaim bahwa itu adalah engkau yang memproduksi. Ya sudah, kalau seperti itu bisa nggak menjawab? Akhirnya ya sudah, kalau rahmat Allah sudah masuk surga saja. Gitu. Ketika berhadapan hal yang semacam itu ya si hamba ya pasti nggak bisa menjawab. Makanya jagalah ketulusan itu, sehingga ya amalan apapun ya kita tidak pernah melihat apalagi mengingat. Jadi untuk sebagai penutup gambaran, apa yang bisa disampaikan ke sahabat saung langit? Bagaimana cara mengemas ikhlas itu dengan baik? Jadi sahabat-sahabat semua, saya sendiri lagi proses, saya belajar terus belajar dalam menapaki segala hal ini kira-kira ikhlas yang cuma yang menjadi catatan dari sekian banyak obrolan-obrolan tadi bahwa kita jangan pernah berhenti berproses, dalam arti kita tidak boleh berhenti belajar mengkaji apa-apa yang di dalam Al-Quran, apa-apa yang di dalam hadis. Kenapa? Karena ini menjadi sebuah syarat seseorang bisa kenal dengan Allah, syarat agar seseorang bisa lebih mencintai Allah terlebih dahulu. Ketika Allah sudah mencintai kita, maka ya kita akan diberikan anugerah ikhlas itu sendiri. Tapi kalau toh ternyata kita ini belum dikategorikan sebagai orang yang mencintai Allah, atau yang belum dicintai oleh Allah dalam tanda kutip menjadi kekasihnya, maka ya kita ya terus saja tanpa memperdulikan apakah kita sudah ikhlas atau belum ikhlas, ya sudahlah, biar saja, berjalan saja apa adanya. Yang penting ketika melakukan amalan apapun itu, innamal a'malu binniyat, jaga niat kita betul-betul karena Allah, karena Rasulullah, dari mulai awal, pertengahan sampai akhir ya betul-betul dijaga itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian indikasi-indikasi yang menjelaskan tentang keikhlasan itu sendiri ya tadi harus diingat-ingat ya, sehingga fenomena-fenomena yang muncul di dalam diri kita ketika muncul sebuah perasaan, kita bisa menjawab itu. Oh, ini berarti indikasi bahwa kita ini belum ikhlas nih. Makanya harus diistighfari dan kita bertobat kepada Allah karena belum ikhlas tadi. Jadi ya intinya, ayolah mari bareng-bareng sama-sama kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berusaha menghadirkan niat dalam segala amalan itu dan benar-benar tulus lillah ta'ala kholisan wajib wa muhabbatan lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya begitulah sahabat Saung Langit, kita bisa mengambil kesimpulan apa yang tadi disampaikan oleh Kang Bana untuk sahabat-sahabat Saung Langit. Saya mengambil kesimpulan bahwa untuk berproses mendapatkan keikhlasan itu yang pertama adalah talabul ilmi tentunya, karena ilmu Allah ini sangat luas. Jadi jangan pernah merasa puas dengan apa yang sudah kita dapatkan, baik itu dari segi keilmuan, karena dari keilmuan itulah kita akan semakin dekat dengan Allah. Pada saat kita mendekat kepada kekasih Allah, kepada ulama-ulama, pada para kiai, pada para habaib, insya Allah
kecintaan kita terhadap Rasulullah akan muncul, semakin menguat dan semakin besar. Dan pada saat kecintaan kita terhadap Rasulullah menguat, maka kecintaan kita kepada Allah pun akan semakin melekat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.